AFC setuju dengan syarat laga Milan versus Como di Australia semakin dekat. Rencana perpindahan laga AC Milan versus Como di Australia memasuki fase krusial setelah Konfederasi Sepak Bola Asia yakni AFC dikabarkan siap memberikan persetujuan. Meski demikian, persetujuan tersebut belum bersifat penuh sehingga proses finalisasi pertandingan masih memerlukan sejumlah tahapan penting. Kondisi ini membuat masa depan jadwal pertandingan Serie A tersebut masih berada di persimpangan keputusan berbagai otoritas internasional. Portugal juara Piala Dunia U17. Tuntas sudah Piala Dunia U17 2025, Portugal keluar sebagai juara usai mengalahkan Austria 1-0 di laga final. Mulai edisi 2025 Piala Dunia U17 akan digelar setahun sekali dengan Qatar menjadi tuan rumah untuk 4 edisi ke depan. Indonesia ikut serta untuk kedua kalinya namun tersingkir di fase grup setelah finish posisi yang ketiga. Elopi menang 2-1. AS Roma meraih kemenangan atas pemuncak klasemen sementara Liga Eropa Michelin. Serigala Ibu Kota menang dengan skor akhir 2-1. Dua gol dari El Shaarawy dan juga Nel El Yaouni mengantarkan Roma meraih kemenangan, dan kemenangan ini membawa Elopi ke peringkat 14 klasemen dengan koleksi 9 poin. Michelin sendiri masih berada di puncak klasemen meski kalah dari Olympico. Mereka kini meraih 12 poin. Flamini disebut siap beli Arsenal setelah nilai kekayaannya melonjak 220 triliun rupiah. Mantan gelandang Arsenal yakni Matteo Flamini kembali menjadi perbincangan setelah mengungkapkan ketertarikannya mengambil alih klub dari keluarga Kroenke. Dia disebut mampu membeli Arsenal 2 kali lipat berkat lonjakan kekayaannya yang kini diperkirakan mencapai 220 triliun rupiah. Flamini diketahui pensiun pada 2019 dan kemudian fokus pada dunia bisnis. Perannya sebagai salah satu pendiri dari Biochemical menjadi sumber utama kekayaannya. Supporternya diajar polisi Newcastle United lapor UEFA. Newcastle United komplain ke UEFA usai laga melawan Marseille di Liga Champions. The Magpies kesal supporternya dipentungi oleh polisi. Newcastle langsung bikin laporan ke UEFA usai laga tersebut. Isinya terkait soal represi aparat ke supporternya yang bertandang ke Prancis. Dalam pernyataannya, Newcastle tak senang dengan sikap polisi yang terlalu brutal dan mengatur supporternya keluar stadion. Salah satunya dengan membawa pentungan dan juga semprotan merica. Di Lumat PSG, manajer Tottenham terpesona dengan bintang Portugal. Pelatih Tottenham Hotspur Thomas Frank memberikan pujian setinggi langit kepada bintang PSG Vitinha usai gelandang asal Portugal itu membawa timnya melumat The Lilyweds. Pujian tersebut muncul setelah Vitinha tampil luar biasa pada laga tersebut. Vitinha kembali menunjukkan kualitasnya sebagai motor permainan dari PSG. Musim lalu ia menjadi salah satu figur penting dalam keberhasilan klub Prancis itu menjuarai Liga Champions. Vitinha adalah gelandang terbaik di dunia, ia akan menjadi pemenang Ballon d'Or berikutnya, ujar dari Thomas Frank. Top skor Liga Champions, Mbappe melesat ke puncak. Striker Real Madrid Kylian Mbappe memimpin klasemen sementara top skor Liga Champions usai mencetakkan kuatrik ke gawang Olympiakos. Ia kini mengungguli Victor Osimhen, Erling Haaland dan juga Harry Kane yang menjadi matchday yang kelima. Tambahan 4 gol itu membuatnya kini telah mengoleksi 9 gol dari 5 laga. Pemain asal Prancis itu menggeser Osimhen dari urutan ke atas dengan keunggulan 3 golnya. Posisi ketiga diisi oleh Haaland dan juga Harry Kane yang masing-masing mengemas 5 gol. David Luiz jadi pemain tertua kedua yang bikin gol di Liga Champions. Hasil Pavos versus AS Monaco berakhir dengan skor imbang 2-2. David Luiz masuk ke dalam rekor dan jadi pemain tertua kedua yang mencetakkan gol di Liga Champions. Dilansir dari situs resmi UEFA, David Luiz masuk buku rekor. David Luiz menjadi pemain tertua kedua yang membuat gol di Liga Champions dengan usia 38 tahun 218 hari. Luiz ada di bawah Pepe. Pepe mencetakkan gol ke gawang Shakhtar Donetsk saat berseragam Porto di tahun 2023 saat usia 40 tahun 290 hari.
Arsenal pemuncak klasemen Liga Inggris dan Liga Champions. Arsenal menunjukkan performa yang sangat impresif baru-baru ini. Mereka berhasil meraih 2 kemenangan penting secara beruntun. Kemenangan ini menempatkan mereka di puncak klasemen sementara untuk 2 kompetisi bergengsi, yakni Premier League dan juga Liga Champions. The Gunners tampil tanpa celah di Liga Champions, mempertahankan rekor sempurna dengan 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Mereka mencetakkan total 14 gol dan hanya kebobolan 1 gol saja, dan menegaskan status mereka sebagai salah satu tim terkuat di Eropa saat ini. Gianpiero Gasperini ubah Roma menjadi penantang serius Scudetto. AS Roma kini menjelma menjadi salah satu tim yang paling konsisten di Serie A musim ini. Perubahan besar itu tak lepas dari sentuhan taktis dari Gianpiero Gasperini. Mereka bertengger di puncak klasemen ketika laga krusial melawan Napoli semakin mendekat, dan situasi ini menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Selama 9 tahun di Atalanta, Gasperini dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan permainan ofensif terbuka. Namun di musim ini ia kembali ke pendekatan yang lebih konservatif demi kestabilan tim. Carragher menilai Alisson, Salah, dan Van Dijk tak mampu lagi gendong Liverpool. Jamie Carragher menyoroti skuad Liverpool usai hasil jeblok berkelanjutan. Ia menilai Virgil van Dijk, Mohamed Salah, dan Alisson Becker sudah lewat masa jayanya. Carragher menilai ketika pemain tersebut tidak lagi bisa menggendong Liverpool seperti di masa-masa sebelumnya. Ia menilai ketiganya sudah menurun. Carragher pun berharap pemain Liverpool lainnya menaikkan level performanya. Ia menilai skuad Liverpool tak lagi cuma bergantung kepada ketiga pemain tersebut. Di pantai PSV, pemain baru Liverpool ini habis dirujak legenda klub. Liverpool hancur lebur di kandang sendiri. Mereka di pantai PSV Eindhoven dengan skor telak 1-4 pada lanjutan Liga Champions. Kekalahan memalukan ini memicu amarah besar. Legenda klub yakni Steven Gerrard langsung angkat bicara. Bek anyar Milos Kerkez menjadi sasaran utama. Ia dinilai tampil buruk di lini belakang. Gerrard bahkan menyebut cara Kerkez bertahan adalah kriminal. Kesalahan fatalnya dianggap sangatlah merugikan tim. Liverpool terpuruk 9 kekalahan dalam 12 laga. Liverpool kembali menelan hasil pahit setelah dikalahkan oleh PSV Eindhoven 4-1 pada laga Liga Champions. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif yang menghantui mereka sejak awal musim. Performa yang merosot tajam ini membuat musim yang awalnya penuh harapan berubah menjadi tekanan berat bagi skuad Arne Slot. Liverpool harus segera menemukan solusi agar tidak semakin tertinggal jauh. Secara mencatat, Liverpool pernah mengalami masalah sulit di 1953 dan 1954. Mereka sempat menderita 9 kekalahan dalam 11 laga dan sebelumnya akhirnya terdegradasi. Chelsea incar kapten AC Milan yang tolak kontrak baru. Chelsea kembali bergerak di bursa transfer setelah kemenangan sensasional atas Barcelona di Liga Champions. Meski Enzo Maresca berulang kali menegaskan kepercayaan kepada para penjaga gawangnya, namun klub terlihat siap membuka peluang untuk bisa menghadirkan nama baru di mistar gawang. Menurut laporan dari Sky Sport, Chelsea berniat menghidupkan kembali ketertarikan mereka kepada kiper AC Milan Maignan. Maignan sendiri disebut tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan habis di musim panas nanti. Perpanjangan hingga tahun 2028 ia sudah tolak. Nggak jadi bertahan, Joshua Zirkzee bakal pergi di Januari. Spekulasi baru muncul mengenai masa depan dari Joshua Zirkzee. Penyerang asal Belanda itu dilaporkan akan mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Manchester United di bursa transfer musim dingin nanti. Menurut laporan yang sama, Zirkzee sudah menemukan calon klub yang baru. Ia akan kembali bermain di Serie A bersama AS Roma. Zirkzee dikabarkan tertarik dengan penawaran dari Gasperini tersebut. Apalagi Roma kini bersaing di papan atas klasemen. Itulah mengapa ia semakin mantap untuk pindah ke Italia pada musim dingin nanti. Arne Slot diberi waktu seminggu untuk bisa menyelamatkan pekerjaannya. Jamie Carragher menilai bahwa Arne Slot hanya memiliki waktu 1 minggu untuk bisa mempertahankan jabatannya setelah rentetan hasil buruk yang diderita oleh Liverpool. Carragher mengatakan bahwa 3 pertandingan berikutnya, yakni West Ham United, Sunderland, dan juga Leeds United akan menentukan nasib dari Arne Slot di Liverpool. Dia menjelaskan bahwa kurang dari 7 poin dari angka laga tersebut dapat membuat posisi Slot mustahil untuk dipertahankan.
Saingi Tottenham, Atletico Madrid juga incar Mason Greenwood. Atletico Madrid dikabarkan siap bersaing dengan Tottenham Hotspur untuk bisa mendatangkan striker andalan Marseille yakni Mason Greenwood. Di awal musim ini ia telah mencetakkan 11 gol dalam 16 pertandingan di seluruh kompetisi. Penampilan apiknya tersebut lantas membuat Greenwood mulai dikabarkan menjadi incaran sejumlah klub top di Eropa. Dan klub asal Spanyol itu dikabarkan harus menyediakan dana yang tidak sedikit untuk bisa mendatangkan pemain dari Marseille tersebut. Kabarnya biaya transfer Greenwood bisa menelan biaya mencapai 80 juta euro. Demi Dayot Upamecano, PSG siap bersaing dengan Real Madrid. PSG dilaporkan tertarik untuk bisa mengangkut Dayot Upamecano ke Paris di musim panas nanti. Mereka bahkan pede untuk bersaing dengan Real Madrid untuk bisa membawa pemain Prancis tersebut mentas di Ligue 1. Menurut laporan dari Sky Sport, PSG dan juga Madrid memang tengah memantau situasi terkini dari Upamecano. Baik 27 tahun tersebut kontraknya akan rampung di musim panas mendatang dan belum ada tanda dirinya bakal menekan kontrak yang baru per awal Januari nanti. Kedua tim tersebut bisa membuka negosiasi dengan sang pemain. PSG dan Real Madrid juga ingin berupaya menambah lini pertahanan mereka. Madrid tengah dalam urgensi mengamankan bek baru lantaran komposisi lini belakang mereka terbilang lumayan keropos. Vinicius tak nyaman di Madrid, MU sudah lakukan kontak awal. Manchester United dilaporkan sudah melakukan kontak awal dengan perwakilan dari Vinicius Junior di tengah meningkatnya ketegangan sang winger dengan sang pelatih. Laporan itu menjelaskan bahwa Madrid ingin mempertahankan sang pemain, namun hubungan yang renggang membuat situasi terbuka bagi klub yang lain. United diyakini melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk bisa membangun kembali kekuatan lini serangnya. Mereka menginginkan sosok yang dapat merubah jalannya laga dan memberikan dimensi baru dalam skema Ruben Amorim.